Ya, sebelum ke Mas Bawono, saya kembali melanjutkan pertanyaan menggantung ke Prof. Prof, kalau melihat dari sisi mungkin kalau dipetakan begitu ya untuk wilayah-wilayah perkotaan, Kak, ini kuat di mana, kemudian pedesaan, mungkin untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, atau mungkin Pangandaran dan sebagainya, sebenarnya masih ada potensi nggak sih untuk paslon-paslon yang memang secara survei ini belum cukup tinggi untuk mengeruk suara di situ? Yang pertama saya kira teman-teman PKS ya. Jadi saya bilang Ahmad Saiku dan Ilham ini juga punya potensi untuk bisa membalikan keadaan ya. Terutama misalnya basis-basis di Bandung Raya, Depok, kemudian beberapa kota yang termasuk kemudian punya potensi menang. Kayak katakanlah misalnya di Bandung Raya kan hampir sapu bersih ya teman-teman di PKS. Yang kedua memang kita juga bisa lihat misalnya Kang JJ juga kalau kita membagi dengan garis historis politik di Jawa Barat, maka wilayah Pantura itu akan cenderung kemudian mengarah pada pilihan ke PD Perjuangan, katakanlah misalnya ke teman-teman ke Kang JJ dan Ronald gitu. Yang kedua misalnya kalau kita mau melihat Kiai Adang, Syed Adang gitu kan, bisa ambil misalnya di basis-basis NU yang mungkin juga akan bisa tersebar di sebagian besar di Pantura dan juga Priangan Timur. Ada peluangnya, hanya memang kalau saya memprediksi tanpa ada manuver politik, gerakan politik dan pemenangan politik yang jauh lebih intensif, saya kira potensi menang Kang Deddy Mulyadi jauh lebih besar ketimbang yang lain. Tapi sekali saya bilang konteks di Jabar itu agak berbeda dengan di nasional maupun di kota lain. Jadi peluang kemudian misalnya membalikan keadaan itu pernah terjadi di 2018 ketika nama yang kemudian tidak pernah didengar dulu ada Ahmad Saiku, itu juga akan di 2018 muncul, itu kemudian hampir mengalahkan. Kalau mungkin dalam minggu ke depan, satu minggu tambah satu minggu lagi mungkin Ahmad Saiku menang. Hanya memang sekali lagi situasi politik ini masih dinamis, 2 bulan itu bisa merubah semuanya, termasuk misalnya mesin partai yang ada itu akan bekerja atau tidak. Kalau saya melihat dalam 3 kali 4 kali pemilu di Jabar, pilkada di Jabar ini yang relatif bekerja mesinnya kan hanya 2 partai ya. Pertama PKS, kedua PD Perjuangan. Selebihnya dia hanya menjadi kendaraan politik yang kemudian merasa bahwa begitu sudah memberikan rekomendasi, mesinnya tidak bekerja. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan betul oleh timnya Deddy Mulyadi dan Kang Erwan ya, karena bisa jadi misalnya mesin PKS dan mesin PD Perjuangan dengan kandidatnya masing-masing itu akan punya potensi untuk kemudian melakukan mengambil ceruk-ceruk suara yang memang selama ini menjadi basis mereka begitu. Baik, kalau dari Mas Bawono sendiri melihatnya ini ada linear tidak dengan pada saat pemilihan presiden begitu? Mereka-mereka yang tadinya memang memilih partai-partai tertentu seperti juga misalnya PKS dengan Nasdem yang mungkin saja kehilangan suara di Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie karena di Pilpres pada saat itu ada kekecewaan sehingga mereka akhirnya tidak memilih begitu. Ya, kalau kita lihat historis dari 3 kali Pilpres terakhir kan, 2014, 2019, 2024 itu kan Jawa Barat itu selalu dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Nah, saya kira faktor Pak Prabowo Subianto, faktor pemilih Pak Prabowo Subianto yang sangat besar di Jawa Barat ini juga akan menjadi salah satu penentu bagi hasil akhir nanti Pilgub Jawa Barat ini. Benar tadi yang dikatakan oleh Prof. Muradi waktu 2018, Pilgub 2018, ada kejutan dari Sudrajat Saihu ketika itu ya, yang kemudian melesat di posisi kedua setelah Ridwan Kamil Ruzanul Ulum. Tapi jangan lupa ketika itu Sudrajat Saihu itu kan diusung Gerindra dan PKS. Ada kontribusi dari pemilih Pak Prabowo, pemilih-pemilih strong voter Pak Prabowo di Jawa Barat yang kemudian memilih pasangan ini. Nah, sekarang kondisinya sudah jauh agak berbeda gitu ya. Pak Prabowo sekarang berada dalam satu perahu dengan pemilih dari Pak Deddy Mulyadi, karena Pak Deddy Mulyadi kan sekarang sudah menjadi kader Gerindra gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga akan menjadi penentu sekali lagi apakah kemudian pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin itu kemudian akan menjatuhkan pilihannya, sebagian besar dari pemilih Pak Prabowo itu apakah akan menjatuhkan pilihannya ke pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra yang notabene partai Pak Prabowo gitu. Nah, ini kemudian saya kira juga akan
menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir Pilgub nanti. Mas Bawono, tapi kalau kita melihat dari sisi survei yang dilakukan indikator ini sendiri kan memang top of mind, popularitas masih di Kang Deddy. Tapi apakah ini bisa dikonversi kepada elektoral nantinya di akhir begitu ya? Atau mungkin ada kesempatan lain kerja-kerja mesin partai politik seperti di PKS, kemudian Nasdem, PDIP masih bisa untuk menyalip nantinya? Mungkin ada elemen of surprise kah nanti? Ya, saya kira kejutan mungkin akan terjadi di pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Kenapa? Ya. Karena faktor mesin Partai Keadilan Sejahtera tadi. PKS ya. Nah, PKS ini kan Jawa Barat bisa dibilang sebagai salah satu basis politik pemilih PKS di Pulau Jawa gitu ya. Beberapa kota yang menjadi basis-basis pemilih PKS seperti Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi gitu, dan beberapa kota lain, dan muslim-muslim perkotaan yang menjadi basis utama pemilih PKS. Saya kira di masa-masa kampanye selama 60 hari ke depan itu bisa paling tidak meningkatkan suara dari dukungan dari pasangan ini gitu ya. Karena berkaca di tahun 2018. Betul, berkaca dari 2018. Biasanya pasangan calon yang didukung oleh PKS di Jawa Barat itu seringkali menghadirkan elemen of surprise tadi. Paling tidak memberikan dampak kejutan atau perlawanan yang cukup kompetitif bagi pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Nah, saya kira potensi yang dimiliki oleh potensi itu hanya dimiliki oleh pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Baik, kita ke Prof Muradi. Prof, kalau melihat kriteria dari pemilih untuk di Pilgub Jawa Barat, masyarakatnya itu seperti apa? Mereka lebih melihat sosok yang dikenal dan dekat dengan mereka, yang artinya sering belusukan karena waktu sudah sangat singkat. Jika yang lain ingin mengejar ketertinggalannya, artinya apa yang sebenarnya faktor yang paling dilihat oleh warga Jawa Barat ini dalam nanti akan menentukan suaranya ke siapa? Kalau dari Pilgub 2014 kemudian Pilpres ya 2014-2019, saya kira konteks agamanya mungkin menjadi salah satu poin penting. Isu itu yang akan saya kira kritikal, isu yang akan menjadi pembeda di Pilgub Jabar. Nah, saya kira selalu kemudian di Pilgub Jabar itu menyandingkan antara yang yang agamis dengan yang nasionalis gitu loh. Dulu misalnya ada RK dengan misalnya dengan AUU gitu kan, itu menarik. Nah, ini menariknya kenapa? Karena empat pasang ini yang menyandingkan itu, kalau dari empat pasang ya, itu hanya di pasangan Ahmad Saiku Ilham plus kemudian juga Kiai Acep Padang dengan Gita. Yang lainnya kan mirip nih, kayak misalnya Pak Kang JJ dengan Ronald satu ceruk ya, kemudian juga Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Erwan juga satu ceruk. Ini yang saya kira perlu dicermati betul. Saya khawatir sebenarnya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Orang akan kemudian melihat background itu. Kalau itu background itu yang dijadikan, maka saya kira peluang yang memixkan itu menjadi penting, menjadi strategi baru, menjadi pembeda dengan calon-calon yang lain. Makanya saya bilang dari awal saya merasa bahwa di pilkada ini harusnya linear dengan yang sampai Mas Bawono, linear dengan hasil Pilpres 2024. Tapi beberapa yang kemudian muncul adalah itu kemudian karakteristik Jabarnya nggak hilang. Ya tadi background agama, kemudian background etnik, yang paling penting adalah sentimen itu yang kemudian dimunculkan dan pada akhirnya memunculkan nama-nama yang ikonik ya. Saya nyebut misalnya ada RK itu kan ikonik Jabar banget lah gitu. Atau dulu misalnya sebelum RK ada calon yang kemudian pemimpin yang kemudian dianggap mewakili entitas Jabar yang agamis gitu, yang kemudian punya karakteristik memiliki basis yang kuat di pemilih Jawa Barat itu sendiri begitu. Oke, saya mau ke Mas Bawono lagi. Mas Bawono, kalau mencermati dari hasil survei indikator juga, kan memang ada beberapa simulasi selain simulasi top of mind, 8 nama, 4 nama. Sebenarnya apa yang bisa dicermati dari simulasi yang dilakukan cukup banyak begitu simulasi yang dilakukannya? Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan simulasi top of mind, dengan simulasi tertutup 4 nama, ketika disodorkan pilihan nama-nama, memang sepertinya pemilih di Jawa Barat
lebih mudah untuk menentukan pilihan ya, ketimbang di simulasi top of mind ketika tidak disodorkan pilihan nama-nama kan, ada 51 responden yang belum bisa menyebut nama tertentu gitu ya. Jadi simulasi tertutup inilah yang kemudian bisa menjadi gambaran seperti juga nanti di pilkada kan, disajikan pasangan calon di surat suara. Nah itu menjadi gambaran dari hasil pilkada yang akan datang gitu. Oke, kita sama-sama tunggu ya nanti ya. Terima kasih banyak Mas Bawono dan juga Prof. Muradi sudah berbagi informasi. Sehat selalu. Assalamualaikum.